berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga jadi korban perdagangan manusia, belasan warga negara Bangladesh ditangkap petugas imigrasi kelas 1 Mataram. Ungkap kematian Brigadir Nur Hadi, LPSK datangi Kejati NTB untuk ajukan Nisri sebagai justice kolaborator. Ratusan perguruan silat Nusantara dari berbagai daerah ambil bagian dalam lomba seni pencak silat budaya dalam ajang Fornas ke-8 di Nusa Tenggara Barat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk berkoordinasi terkait upaya pengungkapan kematian Brigadir Nur Hadi yang menghebohkan publik. Kedatangan LPSK untuk menyampaikan keinginan salah seorang tersangka, yakni Misri atau M, menjadi justice kolaborator dalam kasus kematian polisi di kawasan wisata Gili Trawangan tersebut. LPSK meminta Kejaksaan Tinggi mempertimbangkan permohonan itu karena M dinilai memiliki kapasitas untuk mengungkap peristiwa pidana kematian Nur Hadi yang diduga dibunuh atasannya. Memang ada 3 tersangka dan memang lebih diarahkan kepada tersangka perempuan. Kemudian hasil otopsi yang ditemukan kan penuh dengan luka-luka ya, seperti ada cekikan dan sebagainya, sehingga ada muncul memang sedikit pertanyaan apakah memang seorang istri bisa melakukan tindakan hingga membuat korban mati seketika. Merespon hal itu, Kejati menyatakan permohonan itu harus dikaji secara mendalam karena menyangkut niat baik dan kemampuan mengungkap peristiwa kejahatan secara utuh. Masih jangan menjaga apakah memungkinkan atau tidak, itu kan nanti adalah mereka, ini kan kewenangan dari LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap siapapun warga negara yang melakukan permohonan. Itu mereka masih janjaki apakah itu memungkinkan atau tidak, itu nanti masih dalam tahap dia baru minta informasi sejauh mana penanganan di Kejaksaan. Sejauh ini, Kejati NTB telah menerima berkas berita acara kematian Brigadir Nur Hadi dari kepolisian, namun masih dalam tahap perbaikan agar lebih optimal dalam penuntutan di pengadilan. Dalam kematian Brigadir Nur Hadi, polisi menetapkan 3 orang tersangka, masing-masing 2 orang atasannya berinisial Kompol YG dan Ibda HRS, serta seorang wanita berinisial M. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Seorang pemuda bernama Dayat asal desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di rumahnya diduga saat sedang menunggu pembeli yang ternyata adalah polisi. Dari tangannya, polisi menyita 3,26 gram sabu-sabu, ponsel, alat isap, dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan Dayat atas informasi warga sekitar yang curiga tempat tinggalnya kerap dijadikan lokasi bertransaksi dan pesta narkotika. Dayat sehari-hari bekerja menjadi montir di sebuah bengkel dan merupakan pengguna aktif narkotika, dibuktikan dengan hasil tes urin yang positif. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat di sekitar rumah tersangka, bahwa di rumah tersangka ini kerap dijadikan sebagai tempat transaksi maupun penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, kami dari tim Opsnal langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersangka dan berhasil mengamankan tersangka yang pada saat itu sedang menunggu pembeli. Tersangka mengaku tergiur berbisnis sabu-sabu karena tergiur keuntungan hingga Rp800.000 per gramnya.
Ambil di mana biasanya? Di Karangbungkut. Karangbungkut. Harga kamu pengambilan berapa? 1.3. 1.300.000, terus dipecah menjadi berapa banyak itu? Pokoknya ada yang 100, ada yang 150. Variasi ya? Ya, variasi. 100 sampai 200.000 harga per poketnya. Atas ulahnya, pemuda 35 tahun itu dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Dua pemuda bernama Rahmat dan Pratama diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga berkomplot mencuri mesin tempel perahu di rumah warga di Dusun Mapak Indah, Kecamatan Skarbelon. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang rumahnya dibobol maling dan kehilangan mesin perahu miliknya. Dari keterangan sejumlah saksi, polisi berhasil menemukan mesin curian yang dijual ke salah seorang pengepul barang bekas. Polisi juga menyita sebuah televisi, linggis kecil, dan parang di rumah tersangka sebagai barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan awal, para tersangka berjumlah 3 orang masuk ke rumah korban dengan menjebol gembok pintu menggunakan linggis. Mereka berpencar di rumah ini. Mereka berpencar dan mengambil barang-barang. Mengambil barang-barang, diantaranya TV yang di kanibal, kemudian mesin tempel perahu. Untuk saat ini 2 tersangka sudah diamankan. Kemudian TSK yang berinisial R masih dalam pengejaran. Dari hasil curian ini berupa TV maupun mesin tempel ini, mereka bongkar dan diambil bagian-bagian tertentu untuk dijual ke tempat penjualan barang bekas. Apa itu diambil? Yang Besi, parang, cukit, tembaga, sama mesin tinting. itu untuk apa? Dijual? Iya, untuk dijual. Untuk apa? Saya kira Buat beli makan sama beli rokok. minum juga. Iya, Itu jualnya kemana? Ke rongsokan. rongsokan. Berapa sih dijual itu? 50, tembaganya aja. Tembaganya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.